Salve, Katekese 5 menit, Sinode Diocesan ke-7, Keuskupan Agung Medan. Tema yang kelima, mewartakan identitas gereja yang sinodal dan misioner. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam proses Sinode Diocesan ke-7, Keuskupan Agung Medan, kita menapaki satu gerakan rohani yang utuh, mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Tema Sinode menegaskan arah ini secara jelas, yaitu Gereja Keuskupan Agung Medan berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Maka hari ini kita berhenti sejenak pada kata ketiga, mewartakan. Yang pertama, sabda Allah, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dokumen persiapan mengingatkan dengan tegas kata Santo Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalimat ini bukan ancaman, melainkan api panggilan. Bagi Paulus, pewartaan bukan pekerjaan tambahan. Pewartaan adalah nafas hidup. Dan bagi gereja, pewartaan Injil adalah identitas hakiki. Artinya, bila gereja berhenti mewartakan, gereja kehilangan jati dirinya. Yang kedua, apa itu mewartakan dalam kerangka sinodal? Dokumen persiapan menegaskan, pewartaan adalah buah terakhir dari mendengarkan dan meneguhkan. Dengan kata lain, pewartaan yang benar lahir dari proses rohani yang matang, yaitu A. Mendengarkan Allah dan umat, supaya tidak sekedar berbicara seleranya sendiri. B. Kita meneguhkan supaya yang lemah ditopang dan yang rapuh dipulihkan dalam iman. C. Kita mewartakan bukan sebagai propaganda, melainkan sebagai kesaksian, menghadirkan Kristus yang menyelamatkan di ruang hidup yang konkret. Karena itu, Sinode Diocesan ke-7 mengutus Gereja Keuskupan Agung Medan untuk mewartakan sukacita Injil, bukan di ruang steril, tetapi di tengah keluarga, dunia pendidikan, pekerjaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga dunia digital. Inilah mandat yang luas, sebab Injil bukan hanya untuk mimbar, tetapi untuk kehidupan. Yang ketiga, mewartakan sebagai gereja misioner untuk perdamaian. Gereja Keuskupan Agung Medan tampil sebagai gereja sinodal yang misioner, saksi Kristus di tengah masyarakat yang plural. Pewartaan menjadi misioner untuk perdamaian, menyalakan api iman, hadir juga di ruang digital dan di tengah masyarakat yang retak. Ini sejalan dengan maksud pastoral yang juga ditegaskan dalam dokumen katekesi. Roh Kudus menuntun gereja membangun komunitas yang lebih inklusif, partisipatif, dan juga misioner. Maka pewartaan tidak boleh eksklusif, tidak boleh memecah belah, tidak boleh memperlemah yang kecil. Pewartaan harus melahirkan perdamaian, persekutuan, dan harapan. Yang keempat, mewartakan juga berarti komitmen ekologis. Dalam peringatan 10 tahun Laudato Si, mewartakan Injil kini berarti juga mewartakan komitmen ekologis sebagai bagian dari misi keselamatan dengan mengintegrasikan keadilan sosial dan lingkungan. Artinya, pewartaan kita menjadi lengkap bila Injil yang kita wartakan menjelma menjadi cara hidup, merawat rumah bersama, membela martabat yang kecil, dan mengubah pola konsumsi yang merusak. Yang kelima, ajaran praktis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, supaya mewartakan tidak tinggal sebagai kata, marilah kita mengambil 3 langkah sederhana. Yang pertama, wartakan Injil di rumah. Satu tindakan yang nyata, mengalah, memaafkan, mendamaikan. Injil pertama-tama harus terdengar dalam kualitas
relasi. Yang kedua, wartakan Injil di ruang publik. Bekerja dengan jujur, menolak manipulasi, membela yang lemah. Sebab Injil harus menjadi terang dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, wartakan Injil di dunia digital dan ekologis. Hadir dengan etika, membangun narasi damai, dan mewujudkan komitmen menjaga ciptaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pewartaan adalah mandat sekaligus sukacita. Gereja Keuskupan Agung Medan tidak diutus untuk sekedar ramai kegiatan, melainkan untuk menghadirkan sukacita Injil secara nyata di segala medan kehidupan. Kiranya Roh Kudus menyalakan kembali api itu di dalam kita, sehingga gereja sungguh tampil sebagai gereja sinodal yang misioner, yang berjalan bersama dan mewartakan Kristus bagi dunia. Demikian katekisi kita hari ini. Tuhan memberkati. Salve.